Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salmanur Ejinjah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai auditing. Nah, berikut ini adalah daftar materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada definisi auditing, lalu yang kedua tipe auditing, ketiga manfaat auditing, yang keempat jenis-jenis auditor, yang kelima perkembangan dengan pendekatan audit sistem informasi, dan yang keenam langkah dasar audit sistem informasi. Nah, jadi auditing itu adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait informasi atau kegiatan tertentu dengan tujuan menentukan apakah informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sutardji tahun 2012, ia berpendapat bahwa auditing itu adalah sebuah proses yang sistematik untuk mengevaluasi dan memperoleh bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang suatu kegiatan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Nah, selanjutnya ada tipe auditing. Nah, tipe auditing ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama, ada auditing keuangan atau financial audit. Nah, auditing keuangan ini berfokus pada evaluasi laporan keuangan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Lalu yang kedua ada auditing operasional atau operational audit. Yang dimana auditing operasional ini bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses atau kegiatan operasional organisasi. Fokusnya adalah mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses operasional organisasi. Lalu yang ketiga ada auditing kepatuhan atau compliance audit, yang dimana audit kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku. Jenis audit ini sering dilakukan oleh auditor internal atau eksternal tergantung pada kebutuhan organisasi. Lalu yang keempat ada auditing sistem informasi atau information system audit, yang dimana auditing sistem informasi ini berfokus pada pengendalian dan keamanan teknologi informasi untuk memastikan keandalan data dan efisiensi sistem. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa manfaat dari auditing itu sendiri. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Audit membantu memastikan bahwa laporan keuangan dan operasional organisasi dapat dipercaya dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah efisiensi operasional. Dengan mengungkapkan inefisiensi dalam proses atau sistem, audit membantu organisasi meningkatkan efektivitas operasionalnya. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah identifikasi risiko dan pengendalian. Audit membantu mengidentifikasi area risiko dan memberikan rekomendasi pengendalian untuk memitigasi risiko tersebut. Lalu manfaatnya yang keempat adalah kepatuhan terhadap regulasi. Audit memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, mengurangi potensi sanksi hukum. Lalu manfaat selanjutnya adalah perlindungan aset. Dengan memastikan adanya kontrol internal yang efektif, audit membantu melindungi aset organisasi dari kehilangan atau penyalahgunaan. Lalu selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan. Informasi dari hasil audit dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan strategi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis auditor. Yang pertama ada auditor internal. Auditor internal adalah karyawan organisasi yang bertugas melakukan evaluasi terhadap proses, sistem, dan aktivitas internal untuk meningkatkan efektivitas operasional dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Lalu yang kedua ada auditor eksternal. Auditor eksternal adalah pihak independen di luar organisasi yang bertugas mengevaluasi laporan keuangan dan proses tertentu untuk memberikan opini yang objektif. Selanjutnya, auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di lembaga negara, mengawasi pengelolaan keuangan publik, dan memastikan dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Dan selanjutnya ada auditor forensik. Auditor forensik adalah auditor khusus yang berfokus pada investigasi kecurangan atau kejahatan keuangan. Audit forensik seringkali digunakan sebagai bagian dari proses hukum. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan dengan pendekatan audit sistem informasi.
Jadi, audit sistem informasi itu adalah sebuah proses peninjauan dan evaluasi terhadap sistem teknologi informasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi, aman, andal, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan audit ini semakin penting karena ketergantungan organisasi terhadap teknologi semakin meningkat. Nah, pendekatan audit sistem informasi telah berkembang seiring kemajuan teknologi. Fokus utama dalam pendekatan ini mencakup yang pertama, evaluasi keamanan informasi, yaitu memastikan data dilindungi dari akses tidak sah, manipulasi, atau kehilangan. Lalu yang kedua, analisis risiko teknologi informasi, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi. Lalu, penggunaan teknologi canggih, memanfaatkan alat otomatisasi, analitik data, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas audit. Dan pendekatan berbasis risiko, yaitu menyesuaikan proses audit dengan area berisiko tinggi untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi. Nah, selanjutnya metodologi untuk melakukan audit. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, menetapkan objek audit. Lalu yang kedua, menetapkan tujuan atau sasaran audit. Lalu yang ketiga, menetapkan seluruh proses manajemen yang akan diaudit, baik fungsi, sistem, maupun manajemen itu sendiri. Lalu yang keempat, menentukan lokasi audit, mengidentifikasi SDM yang dibutuhkan, dan menentukan dokumen yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menetapkan teknik, metode, dan langkah terukur dalam audit, termasuk menetapkan instrumen audit. Lalu yang keenam, pemeriksaan dan mengevaluasi secara rinci dari hasil pengujian. Dan yang ketujuh, mengkomunikasikan secara rinci pada setiap organisasi dengan pihak manajemen. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu menetapkan hasil yang diinginkan dari proses audit sehingga memiliki manfaat bagi kemajuan perusahaan. Selain itu, menjadi input strategis dalam pengambilan keputusan manajemen atas. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah mengenai langkah dasar audit sistem informasi. Nah, langkahnya yang pertama adalah mengimplementasikan audit dengan strategi yang berbasis pada kontrol praktis serta manajemen risiko yang telah menjadi kesepakatan. Lalu langkahnya yang kedua, menetapkan langkah-langkah yang digunakan secara rinci untuk mengaudit. Lalu yang ketiga, menggunakan barang, bukti, atau data yang cukup, relevan, bermanfaat, dan handal. Langkah yang keempat adalah membuat laporan dengan kesimpulannya yang berdasarkan data dan fakta yang ada. Lalu yang kelima, menelaah apakah sudah tercapai tujuan memerlukan audit, menyampaikan hasil audit kepada pihak yang mempunyai kepentingan. Dan yang terakhir, memastikan apakah kontrol praktik serta manajemen risiko sudah diimplementasikan oleh organisasi. Nah, dari semua materi yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa auditing itu adalah sebuah proses evaluasi sistematis untuk memastikan keakuratan, efisiensi, kepatuhan, dan keamanan dalam aspek keuangan, operasional, dan teknologi informasi. Dengan melibatkan auditor internal atau eksternal, pemerintah ataupun forensik, serta pendekatan modern yang memanfaatkan teknologi, audit membantu organisasi untuk mengelola risiko dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi auditing ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.